Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 5 subtema 2 pembelajaran pertama. Nah, di subtema 2 ini kita belajar tentang hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Setiap makhluk hidup memiliki kebergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Nah, di sini ada berbagai macam hewan-hewan langka. Ada anoa, harimau, komodo, badak, elang Jawa, babi rusa, tarsius tupara, dan orang utan. Nah, di sini ada sebuah percakapan antara Siti, Udin, dan Dayu. Siti: "Din, menurutmu mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka?" Jawab Udin: "Tadi Bu Guru mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang." Nah, jawab Dayu: "Betul juga ya, jika makanan mereka berkurang, populasi mereka pasti akan berkurang. Tetapi apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dalam ekosistem?" Nah, mari kita cari tahu. Nah, di sini ada rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu makhluk hidup antara makhluk hidup. Nah, perhatikan gambar di sini. Di sini ada gambar padi, ada gambar tikus, ular, elang, dan humus. Nah, padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang, dan beberapa waktu burung elang mati, bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya hingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Nah, jadi dimulai dari padi. Padi dimakan oleh tikus, lalu tikus dimakan oleh burung elang. Nah, tikus memakan padi, lalu ular memakan tikus, lalu elang memakan ular, dan elang mati diuraikan oleh bakteri pengurai. Nah, di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Nah, fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton, hewan pemakan fitoplankton. Dan konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil, konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Nah, dimulai dari yang terkecil sampai yang ikan-ikan besar. Nah, urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke-1. Konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Nah, ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh penguraian bakteri dan jamur. Nah, ini ada produsen, lalu dimakan konsumen tingkat 1, lalu konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2, dan tingkat 2, konsumen tingkat 2 mati dan diuraikan oleh bakteri pengurai. Nah, seperti inilah siklusnya. Nah, sekarang kalian kerjakan halaman 56 dan 57. Nah, setiap bacaan tentunya memiliki ide pokok. Nah, dengan mengetahui pokok pikiran yang ada kita dapat dengan mudah mengetahui informasi-informasi penting. Nah, tuliskan di sini. Lalu ubahlah menjadi pokok pikiran di atas menjadi kalimat utama. Nah, setelah kalian mencatat hal-hal penting, lalu kalian buat menjadi kalimat utama di sini. Nah, di dalam rantai makanan
terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain. Nah, perhatikan. Yang pertama, tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jika makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula, oleh tumbuhan makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Nah, konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan oleh hewan tersebut akan diubah dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas produksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 yaitu ular. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah menjadi mikroorganisme dalam tubuh untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan, seperti rumput. Nah, jadi dalam rantai makanan tersebut ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan pengurai. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang tidak dipahami atau tidak dimengerti, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.